Shalom, kembali kita bertemu di dalam cinta kasih Tuhan dalam renungan singkat kita di tengah minggu, di mana Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat kondisi situasi saat-saat ini yang bergejolak di dalam dunia ini, gelombang dan arus, bahkan ombak yang begitu deras menerpa kehidupan kita semua di dalam dunia ini. Ada satu syair atau satu lirik yang menceritakan kisah tentang ini, di mana gelombang, arus, dan badai menerpa kehidupan di tengah laut. Dan yang mau saya kisahkan pada kesempatan ini tidak jauh dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwasanya tidak mudah kita untuk bisa berdiri teguh dan kuat di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah gelombang kehidupan ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam untuk menyertai saudara di dalam kasih setianya di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 menceritakan hal yang sangat luar biasa, begitu setianya Tuhan buat saudara dan saya. Bahwa Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tema atau judul firman Tuhan ini di tengah gelombang dunia yang tidak tentu arahnya, kita semakin kuat. Di ayat ini dikatakan, dijelaskan pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita manusia. Kita sebagai orang percaya, sehingga kita dapat menanggungnya. Ini memberikan satu pengertian yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya ketika masalah, ketika problem datang ke dalam kehidupan kita yang membawa arus yang begitu luar biasa, yang membawa gelombang yang sangat luar biasa, yang membawa ombak yang sangat luar biasa untuk menghancurkan kekuatan iman kita di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana agar kita di tengah gelombang dunia, agar kita semakin kuat? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kemampuan dan kekuatan, bahkan kesanggupan kita sangat terbatas. Tetapi firman Tuhan ini menjelaskan kasih setia Tuhan, bahwa dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti apa yang harus diberikan buat saudara dan saya agar kita dapat berdiri teguh di dalam kasih-Nya untuk melawan setiap gelombang yang begitu luar biasa. Nah, hal yang pertama di dalam 1 Yohanes 2 ayat 14, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah dan merenungkan betapa luar biasanya janji-janji Tuhan, ya, yang senantiasa selalu ditepati dalam kehidupan kita. Intinya yang dapat kita ambil untuk menjadikan pegangan hidup kita, bahwa apa yang membuat kita semakin kuat ketika arus gelombang,
badai menerpa, menimpa kehidupan kita, membawa satu masalah agar kita goyah, agar kita tidak mampu untuk bertahan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tetapi 1 Yohanes 2 ayat 14 ini berkata, menjelaskan, memberikan satu pengertian. Karena firman Tuhan itu sudah ada di dalam maka kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, tetapi firman Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat, kita mampu, kita bisa melakukan bukan hanya perkara-perkara kecil, tetapi perkara-perkara hebat yang Tuhan mau dari kita, kehidupan kita, bahwa firman-Nya, ya, hadirat-Nya menjadi prioritas yang utama di dalam hidup kita. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Itulah kerinduan Tuhan, itulah keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang dapat kita ambil menjadi inti di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, karena firman Tuhan dan hadirat Tuhan menjadi prioritas yang utama di dalam hidup kita. Itu yang membuat saudara kuat, itu yang membuat saudara mampu untuk melawan, berdiri teguh ketika gelombang, badai, ombak datang menerpa kita, yaitu masalah apapun. Tetapi kalau saudara menjadikan firman Tuhan dan hadirat Tuhan menjadi prioritas, hal yang terpenting dalam kehidupan kita, kita percaya, baik pun semua di dalam pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, meski ada tantangan, ada masalah yang kita hadapi, meski orang lain tidak melihat apa yang sudah kita lakukan, ya, meski orang lain menganggapmu biasa-biasa saja, menganggapmu remeh, dan saya mau katakan, kalau sampai saat ini, hari ini kita boleh melayani Tuhan, kita boleh menikmati keberhasilan kita, khususnya kita dapat melewati masalah dengan kemenangan, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang menjadikan firman-Nya dan hadirat-Nya menjadi utama, menjadi prioritas dalam hidupnya. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tengah gelombang dunia yang tidak tentu arahnya, kita semakin kuat. Hal yang kedua, apa yang membuat kita semakin kuat? Kita tahu bermacam-macam jenis gelombang, jenis ombak, jenis badai yang mau mencuri iman percaya kita, memberikan kebimbangan, kecemasan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita jangan lari dari permasalahan itu. Kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Ketika kita membawa kehidupan kita di dalam Tuhan, kita dapat menanggungnya. Poin yang kedua, karena dalam Mazmur 84 ayat 6-8 jelas sekali berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Di dalam Engkau menceritakan di dalam Yesus, di dalam Bapa, di dalam Tuhan yang sangat luar biasa. Ayat 6 Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita baca, kita renungkan betapa luar biasanya kita berbahagia ketika masalah-masalah, gelombang-gelombang kehidupan menerpa saudara. Kita semakin kuat karena kita sadar berjalan bersama Tuhan, kita ada kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah di ayat ke-6, bahkan di ayat ke-8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat.
Luar biasa penyertaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita catat ketika kita memprioritaskan firman Tuhan yang pertama tadi, dan hadirat Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita sadar kita berjalan bersama Tuhan, kita ada kekuatan. Jadi marilah saudara dan saya mempunyai kelemahan. Kita tidak mampu melawan arus dunia yang begitu luar biasa. Ya. Dan hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, di tengah gelombang dunia yang tidak tentu arahnya, kita semakin kuat. Menjadi catatan buat saudara dan saya. Yang terakhir, karena Tuhan Yesus sanggup, mampu mengubah duka cita menjadi sukacita. Luar biasa. Begitu luar biasanya kita memiliki Yesus yang sangat luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah kekurangan ide. Ketika saudara dalam kesedihan, Roh Kudus datang menghibur saudara. Ketika kita kehilangan pengharapan, Dia memberi pengharapan yang baru. Yang ketiga ini harus kita catat dalam kehidupan kita. Bukan ketika gelombang arus ombak yang begitu deras menerpa kita menghindar, kita takut, kita cemas. Tetapi percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Hal yang ketiga ini karena Tuhan Yesus sanggup, mampu mengubah duka cita menjadi sukacita. Mengapa? Firman Tuhan berkata dalam Lukas 4 ayat 37, Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun Dia mampu untuk melakukan, apapun Dia sanggup untuk melakukan, memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Ketika gelombang, arus, apapun masalah yang datang mau menerpa kita, menghilangkan rasa percaya kita, menghilangkan iman kita kepada Yesus Kristus, Tuhan mampu mengubah duka cita itu menjadi sukacita, sehingga saudara tersenyum bahwa kita memiliki Yesus yang sangat luar biasa. Ya, firman Tuhan jelas di dalam Lukas 4 ayat 37, sebab bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tiga hal ini bisa membuat kita lebih luar biasa di dalam Yesus Kristus. Di dalam setiap aktivitas kita pasti ada masalah, tetapi kita jangan tarik diri, kita jangan mundur. Kita percaya ketika saudara memprioritaskan firman Tuhan, hadirat Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Kita percaya Dia akan menolong saudara dan saya. Ketika permasalahan itu datang bagaikan ombak yang begitu luar biasa, kita jangan mundur, karena kita sadar berjalan bersama Tuhan kita ada kekuatan. Yang terakhir tadi, karena Tuhan Yesus sanggup, mampu mengubah duka cita menjadi sukacita. Sebab bagi Tuhan, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan memberkati, kita akan bertemu kembali
di waktu dan kesempatan yang lain. Amin.